sempat ada ketakutan nggak sih Mas awalnya untuk terjun di dunia kripto ini? Oke. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara meyakinkan orang-orang untuk karena banyak pesaing Mas ya. Masa kripto ini kan sudah banyak, bukan cuma Axios. Bagaimana caranya meyakinkan mereka agar saya akan memilih Axios? Oke. Ya. Sudah launching tokennya ya. Ini token ini bermanfaat gimana Pak? Oke. Jadi Axios salah satunya adalah membuat token kripto ya. Token kripto di sini yang saya lihat adalah sesuatu yang akan mendukung perkembangan dari industri entertainment di Indonesia. Karena kenapa? Ketika saya memulai ini, poin saya adalah teknologi ingin bisa mensupport real world-nya. Dalam arti dengan teknologi blockchain, dengan value cryptocurrency, token ini mudah-mudahan bisa membantu perkembangan industri entertainment di Indonesia. Tadi kan disebutkan entertainment ya, mungkin proyeksinya tuh Rinci atau Mitra itu seperti apa? Ini bisa menjadi kontribusi bagi entertainment. Oke. Jadi gini, ketika kita ngomongin entertainment di Indonesia itu sudah ada industri yang terwujud di situ. Oke. Jadi gini, selama ini kan yang kita tahu adalah sebuah industri entertainment menjadi sorotan yang sangat kuat di Indonesia. Kenapa? Karena itu menjadi tontonan yang membentuk kehidupan Indonesia. Gitu. Karena dengan token kripto ini, dengan teknologi blockchain, mudah-mudahan ke depannya dalam arti bangsa Indonesia ini bisa selek terhadap teknologi. Jadi, poin pertama adalah ketika kita memobilisasi dengan token kripto ini, teman-teman bisa terlibat masuk dalam industri entertainment. Kenapa? Karena untuk masuk industri entertainment, kalau per orang itu butuh modal yang sangat besar. Tapi dengan strategi pendataan dengan token Axios ini, teman-teman yang mempunyai dana secukupnya bisa mendapatkan keuntungan dari industri entertainment. Yang selama ini dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai uang yang cukup besar. Mas Bayu, Proyeksi dana ke depannya untuk proyeksi penggunaan tokennya ini seperti apa? Oke, untuk proyeksi penggunaan token dalam arti seperti ini. Jadi sekarang token di Indonesia itu dalam arti kita bukan ngomong ini berbagi saham, tapi dengan membeli token Axios teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari produksi yang kita buat. Nah, jadi dengan produksi yang kita buat teman-teman akan mendapatkan keuntungan dalam hal profit sharing. Tapi kita bukan masalah saham di sini ya. Teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari Axios ini. Mas Bayu, apa aja sih layanan yang diberikan Axios kepada konten kreator? Konten kreator gini, selama ini kan konten kreator di Indonesia kita nggak kekurangan sama orang-orang kreatif di Indonesia, tapi permasalahannya distribusinya nih. Distribusi dalam arti yang dijijelin di masyarakat adalah dari industri itu sendiri gitu kan. Tapi ketika para kreator berkreasi sebaik mungkin dalam arti oke, gue nggak mikirin pendanaan nih, gue nggak mikirin bisnis gimana. Axios bisa membantu itu. Jadi para kreator itu berkreasi sebebas mungkin, tinggal kita menghubungkan. Nah, balik lagi Axios adalah wadah yang menghubungkan berbagai unsur dari industri kreatif dan dari teknologi. Jadi kita menghubungkan nih, kita ada investor, kita ada brand, ada talent, dan kita bisa membangun support kreator tersebut untuk membuat sebuah kreasi yang sangat menarik dan pastinya sangat menarik. Mas Bayu, sempat Untuk roadmap-nya sendiri Axios itu nanti akan seperti apa realisasinya? Oke, untuk di awal kita fokus kepada listing untuk token Axios itu sendiri. Kenapa? Karena token ini sebenarnya menjadi salah satu unsur dari industri dari Axios ini. Secara keseluruhan kita ada investor, ada talent, ada creator, ada production house, dan ada macam-macam ada di sini. Nah, ketika kita ngomongin masalah apa tadi? Roadmap-nya, jadi kita akan membuat sebuah produksi di awal tuh. Kita akan membuat sebuah produksi yang kita buat adalah produksi yang pasti menguntungkan. Nah, kalau jika produksi menguntungkan, tentu dari sendiri bagi produksi yang mendapatkan nggak ada pertanyaan itu staking. Saya juga ada pertanyaan. Jadi teman-teman kalau fitur staking bisa di staking. Nah, dengan keuntungan di fitur staking itu semakin besar keuntungan yang Axios berikan kepada masyarakat dengan fitur staking itu sendiri, semakin banyak investor yang ikut masuk ke sini. Kenapa? Karena saya bilang tadi, industri entertainment adalah industri yang masih menguntungkan, tapi kan dirasakan oleh hanya sebagian orang. Kita membantu bagaimana orang-orang yang
mempunyai dana secukupnya yang tadinya Indonesia terlalu cukup eksklusif bisa ikut terlibat di situ. Nah, roadmapnya sendiri ya, tadi production, kita juga akan membuat aplikasi dan juga kita akan membuat edukasi gitu. Mas Bayu, sempat ada ketakutan nggak sih Mas awalnya untuk terjun di dunia kripto ini? Oke. Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara meyakinkan orang-orang untuk karena banyak pesaing Mas ya. Masa kripto ini kan sudah banyak, bukan cuma Axios. Bagaimana caranya meyakinkan mereka agar saya akan memilih Axios? Oke. Ya, sekarang saat ini saya rasa yang namanya kripto menjadi sesuatu yang masyarakat skeptis ya, karena kasus seminggu 2 minggu terakhir ini di mana artis, saya nggak ibarat saya nggak bilang artis itu negatif karena tujuannya juga baik gitu kan, tapi permasalahannya ketika apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan bidangnya. Gitu kan. Artis membuat sebuah produk metaverse, membuat launchpad dan lain-lain itu sebenarnya bukan ada di bidangnya, gitu kan. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak ada di bidangnya itu kan menjadi sebuah ya kalau nggak jalan ya udah ditinggalin gitu aja. Tapi yang dijual Axios adalah sesuatu yang ada di bidangnya. Token ini berkaitan erat dengan industri entertain. Jadi semua orang tuh bisa terlibat. Axios menjadi pintu masuk kepada semua orang untuk bisa terlibat dalam industri entertain. Karena kita juga ada aplikasi yang membuat orang-orang bisa aplikasi namanya Castelar. Di situ casting jalan smart jadi channel. Jadi aplikasi tersebut bisa menjangkau ke seluruh pelosok di Indonesia, gitu ya, untuk bisa ikutan casting. Nah, salah satunya itu. Jadi itu pemerataan bagi seluruh orang yang ingin masuk ke dalam industri entertainment yang saat ini cukup eksklusif. Gitu. Nah, masalah ketakutan tadi ya, ini menjadi tantangan berat untuk Axios. Gini, teknologi itu seperti pedang bermata dua, ya kan? Kita balik ke sejarah dulu yang namanya YouTube, Facebook dan lain-lain. Itu awalnya orang juga takut. Gojek juga itu orang cukup seperti itu kan. Tapi sesuatu yang disruptif itu adalah sesuatu masa depan kita. Nah, kita jangan takut di sini. Ayo kita dukung perkembangan teknologi. Jangan sampai negara lain maju, Indonesia ini karena 1-2 kasus gitu kan, itu jadi seolah-olah teknologi ini ditinggalkan. Jadi ayo support Axios ini sangat berhubungan dengan industri entertainment. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa memajukan industri entertainment, senian, film di Indonesia. Terima kasih. Ya, Mas Bayu. Kan kripto ya. Nanti gimana sih cara yang masyarakat untuk membeli kripto dari Axios sendiri? Kan ada beberapa aplikasi yang menyediakan atau mungkin listingnya termasuk dalam. Nah, kalau Axios sendiri bagaimana sih cara masyarakat membeli? Oke, untuk saat ini hari ini tanggal 30 Maret 2022 Axios sekarang sedang listing di Pinsel ya, untuk mendapatkan presale. Itu kita batasin sampai tanggal 31 Maret jam 9 malam. Jadi teman-teman yang ingin membeli Axios dengan harga yang lebih murah bisa membeli di Pinsel. Ya kan, disitu kita bisa mendapatkan harga lebih murah. Di sini masih banyak slot yang kosong, jadi ayo silakan pelajari dulu Axios seperti apa, keuntungannya seperti apa, resikonya seperti apa. Kenapa? Karena orang-orang yang aktif di awal adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Seperti itu. Jadi silakan masuk ke Insider Finance, nanti kita bisa diskusi di grup Telegram ketika orang-orang membeli token Axios. Mas Bayu, ini kan banyak ya token-token yang sudah merambah di Indonesia ini. Bedanya token Axios dengan token-token yang lain apa ini? Terus kita berapa harganya bisa beli satu token Axios itu? Oke, perbedaan dengan token Axios dengan token yang lain tadi, token Axios berhubungan erat dengan industri entertainment. Banyak pertanyaan saya kok berhubungan dengan industri entertainment gitu kan? Kenapa nggak bikin metaverse dan lain-lain, ya kan? Jadi ini berhubungan erat dengan kita bisa mensupport talent, kita bisa menyelesaikan masalah di industri kreatif, kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang mendukung kegiatan industri entertainment. Kita bisa membuat semakin banyak orang lagi mendapat keuntungan dari industri entertainment. Seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita semua dukung Axios untuk melakukan yang bagus.